Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, hari ini sebelum kita memasuki materi atau pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah menjemur pakaian di bawah sinar matahari? Apakah yang terjadi dengan pakaian tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Nah, anak-anakku, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menelaah berbagai sumber energi dan energi alternatif. Dan yang kedua, siswa dapat mengurai berbagai sumber energi dan dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, siswa mampu membuat laporan tentang berbagai sumber energi dan energi alternatif. Nah, anak-anakku, pasti kalian bertanya-tanya, Ibu, apa sih sumber energi itu? Apa sih sumber energi alternatif itu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sumber energi. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik energi yang kecil maupun energi yang besar. Ada berbagai sumber energi yang ada. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang sumber-sumber energi itu. Nah, yang pertama itu ada matahari, angin, panas bumi, energi yang berasal dari fosil, dan energi yang berasal dari mineral alam. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 2, muatan IPA, yakni tentang sumber energi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari kali ini menjadi berkah. Setiap hari kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Tanpa adanya energi, aktivitas apapun tidak dapat kita kerjakan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dinamakan sumber energi. Sumber energi sangat bermacam-macam loh. Mau tahu macam-macam sumber energi? Macam-macam sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang dapat kita manfaatkan untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, dan membuat garam. Selain itu, sumber energi matahari juga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Sumber energi yang kedua adalah air. Energi yang dimanfaatkan dari air adalah gerakannya, sehingga air merupakan sumber energi gerak. Air yang berada di tempat tinggi memiliki energi yang besar ketika jatuh. Contohnya air terjun. Energi dari air terjun dapat kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Air terjun dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan juga kincir angin. Sumber energi yang keempat adalah bahan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Energi yang ada di dalam bahan makanan diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas, misalnya berjalan, berlari, dan juga bermain.
Makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang juga bermanfaat untuk mengganti sel-sel yang rusak, menggerakkan organ-organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, dan juga mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber energi yang selanjutnya adalah minyak bumi dan gas alam. Pernahkah kalian melihat kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor dapat berjalan ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar, yakni minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, oli, solar, dan juga minyak tanah. Bensin dan solar digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Sedangkan minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak dan juga bahan bakar lampu Petromax. Nah, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa sumber energi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Ibu, apa saja sih energi yang dapat diperbaharui? Nah, energi yang dapat diperbaharui itu yaitu matahari, angin, air, dan juga panas bumi. Sedangkan energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu energi yang berasal dari fosil dan energi yang berasal dari mineral alam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang energi yang dapat diperbaharui yaitu matahari. Nah, energi matahari ini sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Nah, pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga pemanfaatan sinar matahari untuk memasak dengan penggunaan produk kompor bertenaga sinar matahari. Nah, kita akan memasuki yang kedua. Yang kedua yaitu angin. Nah, pemanfaatan angin ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin. Kalian pernah lihat kincir angin kan? Ya, yang dihubungkan dengan generator ataupun turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, kita akan beralih yang ketiga. Yang ketiga itu panas bumi. Nah, panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Nah, perut bumi merupakan panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Nah, selain jumlahnya yang melimpah, energi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang aktif. Nah, karena keaktifan itulah yang akan menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita. Nah, adapun contoh pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Nah, anak-anak, tadi itu adalah energi yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita beralih ke energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama itu adalah energi yang berasal dari fosil. Nah, energi yang berasal dari fosil ini sebenarnya energi yang dapat diperbaharui, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Energi ini berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya itu seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, yang kedua yaitu energi yang berasal dari mineral alam. Nah, pemanfaatan energi ini biasanya menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan tentang sumber energi atau berbagai sumber energi. Nah, sekarang kita beralih ke energi alternatif. Ada yang tahu tidak apa itu energi alternatif? Ibu, saya tidak tahu Ibu apa itu energi alternatif. Nah, untuk menambah wawasan kita, silakan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar tentang
Energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, serta bahan bakar bio. Nah, setelah menonton video tersebut, kita bisa mengetahui bahwa energi alternatif merupakan sebuah istilah yang merujuk pada semua jenis energi yang dapat digunakan menggantikan bahan bakar konvensional. Nah, energi alternatif ini biasanya memiliki sifat ramah lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan. Nah, pasti anak-anakku bertanya, Ibu, kalau misalnya energi alternatif tidak merusak lingkungan, berarti energi alternatif sangat baik dong, Bu. Nah, anak-anakku, walaupun energi alternatif tidak ramah lingkungan, maksudnya ramah lingkungan, tetapi dia juga memiliki kekurangan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif. Energi alternatif memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja kelebihan dari energi alternatif dan juga kekurangan dari energi alternatif ini. Nah, yang pertama kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama yaitu energi alternatif merupakan energi terbarukan yang mana sumber energinya tidak akan terjadi kelangkaan. Nah, yang kedua itu bersifat ramah lingkungan. Dan yang ketiga itu pasukannya berlimpah atau banyak. Nah, yang keempat itu menjadi sumber energi gratis dan kita tidak perlu bayar. Dan yang terakhir itu mampu menggantikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan juga dia tidak merusak lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari energi alternatif. Pertama, kurang efisien. Yang kedua, biaya awal instalasi yang cukup tinggi. Yang ketiga itu energi alternatif kurang bisa diandalkan karena tergantung pada alam. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sumber energi dan energi alternatif. Semoga anak-anakku paham dan bisa mengingat tentang materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita membukanya dengan berdoa, maka kita juga harus menutupnya dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anakku, ciri-ciri orang yang sukses itu adalah orang yang mau belajar. Nah, semoga anak-anakku menjadi orang-orang yang sukses. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.